O, ya. Kita lanjutkan lagi ya. Paling nanya ya, ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi MVR, Mechanical Vapor Recompression. Nah, ini kita akan menggunakan case sebelumnya itu propan dan propilen. Nah, ini kan kita udah membuat dari shortcut sudah kita lakukan, terus konvensional sudah kita lakukan. Nah, berarti sekarang kita akan mengkonvert dari konvensional menjadi ini, menjadi apa? Menjadi MVR, Mechanical Vapor Recompression. Seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang kita ini dulu. Kita dulu file. Bentar, saya buka dulu ya. Kalau yang udah, tolong yang simulasi yang ini, yang apa? Bentar. Nah, yang propilen sama propan, teman copy. Nah, ini baru yang kopiannya baru yang kita buka. Ya, biar original tetap ada. Nah, ini baru kita ganti dengan nama MVR, Mechanical Vapor Recompression. Nah, baru kita buka. Oke, kita buka dulu ya. Bentar. Bentar ya. Saya buka dulu, agak lama. Bentar. Oke. Ya, ini udah ya. Nah, sekarang saya show table dulu ya. Show table. Nah, ini baru buka. Oke. Kemudian saya ini show table juga. Oke, saya add variable master komponen mole fraction. Ini propan ya. Ya. Oke. Yang propan sama show table. Kita add variabelnya master komponen mole fraction. Nah, ini propan. Oke. Nah. Ini adalah kondisi mula-mula ya, kondisi awal.
sekarang kita simpul dulu ya. Kita simpul. Kita copy paste dulu di sini ya. Nah, ini kondisi sebelum kita modif, masih konvensional, belum kita modif menjadi MVR, Mechanical Vapor Recompression. Nah, sekarang baru kita coba untuk memulai mengubahnya ya. Mengubahnya menjadi MVR. Nah, ini dulu. Sini dulu ya, teman-teman. Oke, ya. Nah, sekarang kita buka dulu soalnya. Ya, oke. Nah, sekarang nih, perhatiin teman-teman. Sekarang saya minta teman-teman buka di ini, di kolom environment dari distilasi yang konvensionalnya. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Teman-teman klik di sini, ya, buka di kolom environment. Nah, seperti ini ya. Ini di close saja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Kan kalau misalkan di kalau mau balik lagi ke flowsheet awalnya, teman-teman tinggal klik ini. Klik flowsheet or modify, go to parent. Kembali ke orang tua. Nah, nanti balik lagi ke yang ini, ya. Nah, kalau kita mau lihat dalemannya, jadi kolom environment itu intinya kita mau lihat dalemannya si distilasi. Nah, kita pengen tahu nih, berapa sih, contoh, saya zoom dulu ya. Berapa sih vapor yang benar-benar keluar dari kolom sebelum masuk ke kondenser? Nah, itu bisa kelihatan, itu cuma di kolom environment. Nah, itu, kelihatan kan? Detail per streamnya. Kalau di go to parent tadi kan cuma kelihatan input menarik distilasi, cuma kelihatan stream propan sama stream propane top product sama stream propan bottom product. Nah, cuma itu doang yang bisa kelihatan. Yang lain tidak bisa kita lihat. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya di sini, kan kalau yang konvensional kan kayak gini, ya kan? Nah, sedangkan yang untuk MVR nih, bottomnya ini kecabang nih jadi dua. Ada yang langsung jadi produk, ya, ada yang langsung jadi produk, ada yang nanti dibalikan lagi nih untuk sebagai diuapkan nih menggunakan tray boiler dibalikin lagi ke sini. Begitu juga yang ini, yang atas nih. Yang atas top produknya, ya, hasil keluaran atas masuk ke kompresor karena panasnya itu dimanfaatkan untuk media pemanas si reboiler ini, kemudian diadati percabangan, dipisah. Satu dikembalikan lagi ke sini, satu dikembalikan lagi ke sini. Nah, itu. Nah, jadi di sini kita akan membuat ini, teman-teman. Kita akan membuat arus reflux, ya, arus boil up-nya, seperti itu. Nah, kita buat nih arus reflux dan boil up-nya, supaya dapatkan ini arus nomor 8 sama tuh reboiler itu ya konsentrasinya itu sesuai dengan produk yang kita mau. Nah, seperti itu. Nah, makanya di sini kita coba buat. Nah, oke ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya di sini kan komposisinya nih. Tuh. Udah sesuai ya 99,6 ya, 99,6. Nah, tapi kalau untuk yang reboilernya, nah belum ya. Di solid itu minta berapa sih? Saya lupa. 96,5 propan, propen 99,6, 96,5 ya. Oke, 99,6. Berarti kita mau di sini nih yang tuh kondenser di sini nih komposisinya itu udah benar 99,6.
yang tuh regulernya itu kita maunya 96,5. Nah, ini belum ya. Oke, belum memenuhi. Oke, nggak masalah. Nah, berarti di sini ya, di sini kita perlu ngatur nih. Kita ubah dulu, kita ubah parameternya ya, supaya nanti di sini ini nih yang arus to condenser, terutama arus yang to reboiler di sini ya, memiliki memiliki komposisi sesuai dengan produk akhir, yaitu komposisinya itu sebesar 96,5% mol propan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke home, balik ke show table. Ya. Kita add variabel, kita masukkan di sini master komponen master. Oke, kemudian yang di sini to reboiler, show table juga. Saya klik di sini add variabel, saya tambahkan master komponen mol fraction, di sini propannya ya. Oke. Dah. Nah, oke, sekarang baru kita buat ya. Oke, sekarang baru kita buat dulu. Bentar ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, makanya di sini kan step yang pertama adalah kita perlu mengubah konsentrasi ya, terutama di bottom produk, supaya nanti yang 96,5 itu bukan di sini lagi nih, tapi yang di situ reboiler di sini. Ya, supaya bisa 96,5. Nah, seperti itu. Oke, sekarang baru kita buat ya. Oke. Coba ya kita buat go to parent. Oke, kita pilih monitor, kita expect kolom komponen fraction, kita expect di sini. Bentar ya, bentar, sorry, bentar. Oke, sorry. Kita lanjutin lagi ya. Coba kita pilih berarti main ini stage fasenya itu bukan berarti ini reboiler, ini liquid, komponennya itu propan ya, dia pengen 0,965 mol fraksi. Oke. Coba sekarang kita running dulu ya, kita running. Sekarang kita lihat kolom environment-nya. Oh, tuh reboiler. Oh, berarti bukan itu, sorry, balik dulu. Go to parent berarti yang di sini itu bukan reboiler, tapi state ke 122 ya. 122 apa ya?
kan. Oke, sekarang kita lihat. Nah, oke ya, sudah. Nah ini udah ya, sudah ini ya, kita tuh reguler kemurniannya udah 96,5. Kalau kita lihat di propannya itu, nanti kemurniannya itu bukan 0,965 lagi. Coba kita add variabel, master, komponen molar flow. Sorry, bukan komponen molar flow sih. Master komponen mole fraction. Nah, jadi 97,6. Oke, nggak masalah, tapi yang ini. Nah, sekarang karena udah, nah sekarang saya minta teman-teman lihat nih di reflux ya, di reflux show table ya. Teman-teman klik di sini di add variable, lihat komposisinya. Komponen mole fraction. Master kom ini reflux. Sekarang arus yang boil up. Tambah lagi master komponen mole fraction untuk yang propannya. Nah, oke, sudah. Nah, jadi setelah ini ya kita akan ngebuat ya kan kita ini dulu ya, kita screenshot dulu ya. Bagian ini. Oke. Saya copy, saya buat di Word yang PowerPoint lah ya, yang baru. Oke. Nah, oke ini ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita balik ke sini, kita go to parent. Nah, balik ya, udah selesai untuk membuka column environmentalnya. Oke, ini saya pindahin. Ya. Nah, sekarang kita buat material stream yang baru. Nah, sekarang kolom destinasi kita pakai bukan kolom subflow-sheet, tapi absorber kolom subflow-sheet. Kan di sini. Nah, feed yang ini adalah sama dengan feed yang new feed. Ya, berarti saya ini aja, saya define from stream, new feed, klik semua, sudah, oke. Ya, sudah. Nah, baru ini saya masukkan. Nah, jumlah state-nya samain dengan jumlah state yang menara destilasi yang pertama ini. Berapa? 122 masuk pada state ke 86. Oke, nggak apa-apa. 122. Oke, kemudian feed nomor 1 masuk pada state ke 86. Oke, nah sekarang teman-teman lihat nih. Ya. Di state pertama ya akan masuk reflux. Ya, reflux nih. Nah, reflux ini datanya ini. Jadi nanti kita akan buat stream baru, kita kasih nama reflux ya. Nanti masuk pada state yang pertama, sama satu lagi nih. Dari reguler ini kan ada uap boil up nih namanya ya, ini boil up. Nah, ini masuk pada state paling bawah 122. Nah, kita buat dua ini. Dua stream ini reflux boil up dengan data yang sudah kita
ambil nih yang ini. Ya. Oke, sekarang kita buat, teman-teman. Kita buat arus baru, ini saya kasih nama reflux. Terus saya ambil lagi, teman-teman, di sini. Saya kasih nama boil up. Oke, sekarang ini udah biar enak lihatnya. Bentar ya, ada tamu bentar. Oke, sorry ya. Tadi ada orang tua saya di sini. Oke, lanjut. Oke, tadi terakhir kita akan membuat stream yang namanya reflux. Temperaturnya 20,28, tekanannya 10,05 atm, laju alirnya ini 1831 pangkat 4 ya. Oke. 1,831 4. Nah, komposisi saya edit propennya itu 0,996 0,004. Nah, oke. Udah ya, oke. Nah, sekarang yang di boil up. Di boil up temperaturnya itu 31,14, tekanannya 11,05, laju alirnya itu 1,899 pangkat 4. Komposisi terdiri dari propen 0,0352 0,96648 dan 648 ya, dan 648. Oke. Oke ya, teman-teman. Udah. Oke, setelah itu kita masukkan nih yang reflux itu, masuk ini, yang ini boil up. Nah, kemudian overhead vapor rate-nya namanya kita sesuaikan aja kayak di soal ya. Nah ini, yang arus nomor atas kita kasih nama 8, bawahnya to reboiler. Oke, tidak apa-apa. Kasih nama 8, di sininya to reboiler. Nah, kemudian next. Ya, ini bawahnya kan 11,05, atasnya itu 10,05 atm. Next. Dan ya sekarang kita run, coba kita run. Nah, convergen ya teman-teman. Nah, ini
Sekarang kita lihat nih, to reboiler, kita show table. Ya, kita show table, kita lihat kemurniannya. Kemudian add variable, master, komponen, mole fraction, open. Nah, 96,5 ya. Nah, sekarang yang atas, show table juga. Show table juga. Nah, ini saya show table juga, yang nomor 8 ini, show table. Oke, saya ini add variabel, saya masukkan master komponen mole fraction propane. Ini ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat nih, kita lihat di sini ya. Nah, yang bawahnya ini, yang bawahnya kita tambahkan dengan T ya, T. Nanti dicabang nih, satu langsung jadi produk, yang satu nanti akan dipanaskan ya, dipanaskan dengan menggunakan vapor dari atas yang sudah dikompresi menggunakan kompresor ya. Ini lihat nih. Ya, berarti kita ambil dulu T-nya ya, kita ambil T. Oh iya, pesan air. Bentar ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, oke, sekarang kita ambil kompresor dulu ya. Kita ambil kompresor. Nah, ini COM1. Inletnya itu harus nomor 8, outletnya harus nomor 9. Oke. Iya. Oke, kemudian di to reboiler kita ambil ada T percabangan, taruh di sini. Nah, baru nih kita masukkan tadi namanya apa tuh? Namanya to reboiler ya, streamnya to reboiler. Sini ada produk propan. Nah, ini yang satu itu 2HE. Nah, ini ya. Nah, produk propan ini ya, produk propan ini flow-nya itu harus sama dengan destilasi yang sebelumnya. Bukan yang ini ya, kalau ini kan tadi udah kita utak-atik nih. Yang kita masukkan di mana, di sini nih. Nah, ini nih yang originalnya banget ya. Propannya itu flow-nya itu sebesar 817,6 kg mol per hour. Oke, 817,6 kg per hour. Kita masukkan di sini laju alirnya 817,6 kg mol per hour. Nah, ini udah nih. Nah, baru kita ambil HE. HE taruh di sini. Nah, taruh di sini. Nah, kita set
pressure drop-nya 0 di kedua sisi shell maupun di cup. 0 ya. Kemudian yang masuk ke bagian yang shell itu yang arus 2HE nih, 2HE. Nah, ini ya. Ini nanti from HE. From HE ya, seperti ini. Nah, saya rotate dulu ya. Nah, ini ya. Kita ganti nama nih, dia HE Reboiler. Nah, oke ya. Nah, di sini nanti keluaran itu dia harus vapor pressure harus jadi satu, harus uap. Nah, oke. Nah, nanti media pemanasnya adalah menggunakan panas dari yang dihasilkan dari si kompresor ini. Kan proses kompresi itu kan ketika kita naikin tekanan, maka dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan kenaikan temperatur. Nah, temperatur yang panas ini kita manfaatkan sebagai reboiler di sini untuk nanti ini dibalikin lagi ke sini ke arus boil up. Nah, seperti itu. Ya, kita selesaikan dulu HE-nya. Kita tulis kompresor. Oke. Nah, kita di soal kita lihat di sini. Nah, di sini ada ya. Di sini, nah ini, nah pressure ratio di kompresornya itu kita set 1,4. Oke, kita set 1,4. Oke, berarti di parameter ya pressure ratio di sini 1,4 ya teman-teman. Oke, 4. Nah, sekarang kita masukkan di sini ke cupnya. 9 ya. 9, sini 10 deh. 10. Nah, udah oke ya, tuh teman-teman ya. Udah oke. Oke dulu biar enak. Nah, ini. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ambil lagi recycle ya. Recycle. Di sini. Nanti di sini from HE. Ya, di sini nanti connect ke boil up. Tapi nanti dulu ya. Kita nanti dulu, kita selesaikan dulu yang ini. Baru sekarang yang ini kita cabangkan lagi. Ya, kita cabangkan lagi nih. Lihat ya, ini kita cabangkan. Nanti ini sebagai propen sebagai top produk. Nah, sebagian baru kita turunkan temperaturnya ya. Baru kita recycle sebagai reflux. Nah, seperti itu. Nah, kita ambil dulu di taruh sini. Kita rotate. Inletnya 10. Ini propen ya. Pen di sini tuh oke, sekarang kita masukin nih. Propen. Nah, ini laju alirnya 868,4. 868,4. Kita masukkan ya di sini. 868,4. Nah, seperti itu ya.
Nah, baru di sini kita ambil expansion valve. Baru habis itu kita ambil di sini ada cooler. Nah, setelah itu baru ada recycle. Nah, panas. Nah, kita pilih nih to valve, to cooler. Ya, ini saya ya, ini juga saya klik coolernya, to cooler, out cooler. Nah, ini kita kasih nama cooler. Nah, ini delta P-nya kita buat 0 aja dulu. 0 aja. Oke, sekarang kita lihat di sini. Dia temperaturnya 20,28 sama 10,05 ya tekanannya. Berarti di sini juga sama. Temperaturnya 20,28, di sini 10,05. Nah, oke. Ada bacaan apa? Ya. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang tinggal kita recycle aja. Hot cooler ya. Oke, di sini ya. Nah, sekarang kita ini dulu di parameter sensitivity-nya kita ubah dulu ke 12 semua. 12 ya. Sama ini recycle di sini juga saya ubah 12. Nah, gitu. Nah, ini ya, udah. Kalau udah baru kita connect di sini dengan reflux. Ya, di sini dengan boil up. Seperti itu, teman-teman. Nah. Oke, sekarang kita lihat nih energinya ya. Energinya tinggal berapa. Ini kita show table. Ini kita show table. Oke, lihat. Ini saya show table juga. Ini saya add variable. Saya tambahkan master komponen, mana komponen mol fraction. Open. Nah, ini saya bawahnya juga nih show table. Saya klik, saya add master komponen mol fraction propan. Nah, tuh seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita ini screenshot ya. Kita copy, kita compare dengan yang di sini. Nah, dia 2,51. Lihat, perhati nih teman-teman.
kita lihat nih ya perbandingan ya, propan, laju alirnya 871,6, kemurnian propan 0,965 propan ya. Yang di sini produk propan flow-nya sama, kemudian juga sama ya, cuma beda ya, temperatur juga sama ya. Oke, kemudian di sini propen apa nih? Propen dia kemurniannya sama, lajunya sama, cuma preset temperaturnya beda ya. Oke, nggak masalah, coba. Oh, berarti kita tambahin lagi nih teman-teman. Dia jadi berapa? 10,05, 20,28. Oke. Jadi di produk sini kita tambahin lagi expansion valve untuk menurunkan tekanan, dan kita tambahkan lagi, coba kita tambahkan lagi ya, produk propen to cooler nomor 11 lah. Tetap ini kita mau turunkan menjadi apa? Propen itu 10,05. Oke. Mana 5 jadi 20,28, yang ini temperaturnya oke, udah sama. Oke, sekarang sorry, bukan propen benar. Oh, ini salah. Propan. Komponen yang versi propan. Ini ya. Sekarang kita screenshot. Tipis. Kita taruh di bawah sini, kita delete. Oke. Nah, sekarang kita compare nih teman-teman ya. Yang propan. Nah, ini kan ini 31,07 sama, lajunya sama, kemudian juga sama. Nah, propen temperatur juga sama, pressure juga sama, kemudian sama. Nah, energinya dilihat. Di sini kan kondenser regular 2,786 kali 10 di sini 2,697 kali 10 kilojul per hour. Nah, sedangkan di sini ya di cooler yang di sini nih dia butuh cuma hanya sekitar 2,51 kali 10 kilojul per hour. Sedangkan di kompresor yang nanti akan sebagai regular hanya butuh sekitar 1,734 kali 10 kilojul per hour. Nah, terus signifikan banget perbedaannya. Nah, sekarang coba ya kita hitung berapa. Kita hitung ya rasionya ya. Kita hitung efisiensi penurunannya berapa persen. Kita ambil dari sini. Ya, kita ambil F4. Kita ambil spreadsheet aja. Oke ya, kita ini kita ubah, ini bisa tambahkan sini, kita run. Nah, oke ya. Oke, sekarang kita compare ya.
Sekarang kita lihat nih, konvensional, kondenser, boiler. Ini baru yang MVR, ini kompresornya ya. Sekarang kita ambil nih sini, add import variable, itu nama variabelnya apa ya? Ini kondenser ya, kondenser. Nah ini power to dan nah ini ya yang labeler. Boiler tuh ya, kondenser boiler. Nah, yang untuk MVR, nah kita ambil nih yang ini. Kondisinya berarti e-cooler ya. Kita edit, kita ambil e-cooler, power, strip, dan ini, yang ini, import variabel kompresor. Kita ambil kompresor. Power. Kita lihat nih ya, efisiensinya ya. Lebih efisien berapa ya? Efisien. Nah, untuk yang cooling berarti B6 per B2 kali 100. Nah, hanya apa? 9% aja. Ya. Atau ini bukan. Ini deh. Ini aja. Sama dengan B2 dikurangi B6 dalam kurung per B2 kali 100. Nah, efisiensinya hampir berkurang 90% energi. Nah, yang heating rumusnya itu berarti B3 dikurang B7 per B3 kali 100%. Nah, 93. Nah, itu. Jadi bisa kita lihat penurunan energi itu hampir sangat besar ya, hampir 90% lebih bisa berkurang. Nah, itu seperti itu. Nah, oke. Ya. Nih, misal kalau kita mau melakukan case study pun bisa. Nah, ini dulu ya. Kita ambil dulu yang ini, kita ambil screenshot. Oke, kita taruh di sininya ya, bawahnya. Nah, ini. Oke, sekarang kita lakukan case study. Kita add. Nah, kita ini independennya itu yang di kompresor. Kita pilih misalkan, bukan di kompresor, mana kompresor. Kita pilih di pressure ratio. Nah, ini pressure ratio. Nah, ini tadi kan kita masih 1,4 tuh pressure rasionya. Nah, independennya kita ambil di spreadsheet-nya. Kita mau lihat pengaruhnya terhadap efisiensi cooling dan heating-nya. D2 dan D3. Nah, oke, kita buat dari 1,2 mas 1 ya, 9 ya. Oke, sekarang kita run. Nah, kita lihat result-nya ya. Kita plot coba. Nah, itu. Jadi, kalau kita naikkan pressure rasionya, ya,
dia efisiensinya akan menurun. Nah, itu ya. Efisiensi akan menurun tuh, lihat. Nah, tuh, seperti itu, teman-teman. Jadi, kita harus di-set di pressure ratio serendah mungkin. Coba diganti 1,2 masih bisa ya. Coba kita ganti 1,2. Oh, ininya error ya. 1,3. 1,4. Oke, 1,4. Oke, nggak masalah. Oke, jadi itu. Saya save dulu ya. Nah, oke. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya. Jadi teman-teman bisa ngelihat ya perbedaan yang cukup signifikan dari simulasi ini ya. Dari yang konvensional energinya itu sampai 10 pangkat 8 kilojoule per hour. Ternyata setelah kita buat dengan mechanical vapor recompression, ya, ujungnya juga teman-teman bisa lihat ya, dari temperatur, pressure, laju alir, dan kemudian produknya pun antara yang konvensional dengan mechanical vapor recompression ini juga sama. Nah, tapi yang bisa kita lihat sangat signifikan adalah perbedaan energinya. Nah, ini hampir turun ya. Kalau kita lihat di simulasi, kita turunnya itu bisa sampai, nah ini 90% untuk pendinginan dan 93,57% untuk pemanasan. Jadi lebih dari 90% energi bisa kita kurangi seperti itu. Tapi memang ya untuk melakukan MVR ini cost-nya akan sangat mahal untuk pembuatan ini investmentnya ya. Dan proses kontrolnya juga sangat sulit karena di sini ada kompresor, alatnya ada HE segala macam, alatnya macam-macam ya. Lebih rumit dari sisi proses kontrolnya. Seperti itu. Oke, mungkin kalau ada yang mau nanya silakan. Nah, nanti kalau ada yang ketinggalan bisa dilihat di ini aja, di videonya, tutorialnya, nanti bisa teman-teman pelajari. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ini, silakan, ada yang mau